Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar. Ini ada contohnya, yaitu bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Selain contoh tersebut, ada juga contoh dinding, kemudian ada juga roda pada sepeda, kemudian ada kipas angin. Jadi yang namanya gerak melingkar itu sebenarnya ada dua. Ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. GMB itu adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Gambarnya seperti ini. Jadi gerak melingkar beraturan itu gerakannya itu otomatis berupa lintasan melingkar dan mempunyai kelajuan yang tetap. Kelajuan itu disimbolkan dengan V ini. Jadi antara V yang atas, kemudian samping, dan dimanapun V-nya ini, itu besarnya tetap, tidak berubah. Kemudian besaran kecepatan linear adalah tetap tadi ya, tetapi arah kecepatan linear berubah setiap saat dan tegak lurus dengan jari-jari. Jadi jari-jari itu kan dihitungnya dari titik pusat lingkaran ini sampai ujung ini ya, itu namanya jari-jari. Jadi V itu selalu tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian walaupun V-nya itu tetap atau kecepatan linearnya tetap, namun arahnya berubah-ubah. Jadi menyesuaikan. Jadi ini ya, arahnya berubah-ubah. Namun selalu tegak lurus dengan jari-jari, membentuk sudut 90 derajat. Ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ada beberapa besaran, yaitu ada frekuensi dan periode. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Disimbolkan dengan F. Jadi frekuensi itu simbolnya F. Karena tadi pengertiannya adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Jadi banyaknya putaran itu adalah N, kemudian dalam 1 detik itu T. Jadi F sama dengan N per T. Atau juga bisa rumus yang lainnya, F itu sama dengan 1 per T. T ini adalah periode. Periode sendiri pengertiannya adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan 1 putaran penuh. Jadi waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan 1 putaran penuh itu disebut dengan periode, disebutkan dengan T kapital, karena kalau T kecil itu adalah waktu, kemudian dalam 1 putaran penuh itu berarti per N. Atau juga bisa dirumuskan dengan T sama dengan 1 per F. Jadi antara frekuensi dengan periode itu adalah berbanding terbalik. Keterangannya, F tadi adalah frekuensi dengan satuan Hz, T itu periode dengan satuan sekon, N itu adalah banyaknya putaran, dan T kecil itu adalah waktu dengan satuan sekon juga. Kemudian ini ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah besarnya sudut juring lingkaran yang terbentuk oleh lintasan suatu titik yang bergerak melingkar persatuan waktu. Jadi setiap benda bergerak itu pastinya ada kecepatan. Karena di sini tadi gerakannya adalah gerakan berubah, gerakan melingkar, makanya di sini terdapat kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu disimbolkan dengan simbol omega. Jadi seperti V tapi melengkung ini dibacanya adalah omega. Omega sama dengan 2pi per T. T-nya tadi adalah periode. Omega-nya adalah kecepatan sudut. Atau juga bisa dirumuskan dengan omega sama dengan 2pi F. F-nya adalah frekuensi. Selanjutnya, selain kecepatan sudut, ada juga kecepatan linear. Kecepatan linear itu adalah panjang lintasan titik yang bergerak melingkar persatuan waktunya. Itu disebutkan dengan V. Jadi kecepatan sudut itu omega, sedangkan kecepatan linear itu adalah V. V rumusnya sama dengan 2pi kali R per T. R-nya adalah jari-jari, T-nya adalah periode. Atau juga bisa
dirumuskan dengan V sama dengan omega kali R. Karena omega itu tadi adalah kecepatan sudut. Keterangannya, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per S. V sama dengan kelajuan tangensial atau kecepatan linier dengan satuan meter per sekon. Kemudian R itu adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter, F itu adalah frekuensi dengan satuan hertz, T itu adalah periode dengan satuan S. Selanjutnya ini ada beberapa contoh soal. Contoh soal pertama itu tentang frekuensi, periode, dan kecepatan sudut kecepatan linier. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 meter. Dalam waktu 5 sekon, benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan A periode, B frekuensi, C kecepatan sudut, D kelajuan linier. Jadi, tadi yang diketahui ini jari-jari 3 meter. Jari-jari itu tadi disimbolkan dengan R sama dengan 3 meter ya. Kemudian waktu 5 sekon. Waktu itu adalah T kecil. Kemudian menempuh 20 putaran, ini berarti N. Yang ditanyakan periode itu T, frekuensi itu F, kecepatan sudut itu omega, kelajuan linier itu adalah V. Kemudian penyelesaiannya atau jawabannya tadi T itu rumusnya ada 2 ya, ada T per N, ada 1 per F. Karena di sini yang diketahui T sama F, berarti kita memakai rumus yang pertama, T sama dengan T per N. Sama dengan T-nya tadi 5, N-nya 20, sama dengan 1 per 4 sekon, dibuat desimal menjadi T sama dengan 0,25 sekon. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang frekuensi. Frekuensi itu rumusnya ada 2. Kita memakai rumus yang atas saja. F sama dengan N per T. N-nya tadi 20, T-nya 5 sekon. Jadinya frekuensinya 4 Hz. Kemudian yang ketiga tentang omega atau kecepatan sudut. Itu ada 2 juga rumusnya. Ada omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2πf. Itu kita memakai omega sama dengan 2πf karena lebih mudah mengerjakannya. Omega sama dengan 2πf, F-nya tadi 4, kita masukkan 2 kali pi kali 4 itu 8pi. Satuan omega tadi radian per sekon, jangan lupa satuannya. Kemudian yang keempat V. V itu rumusnya ada 2 juga. Paling mudah kita ambil V sama dengan omega kali R. Omega tadi 8pi, R-nya adalah 3, berarti 8 kali 3, 24. Jangan lupa pi-nya, jadinya 24 pi meter per sekon. Selanjutnya ada percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti ada gayanya yang menyebabkan benda itu bergerak ya. Ini percepatan sentripetal itu adalah percepatan pada objek yang mengarah ke pusat titik lingkaran. Itu rumusnya ada AS sama dengan omega kuadrat R. AS itu percepatan sentripetal, omega itu tadi ya kecepatan sudut, R-nya adalah jari-jari. Ada juga rumus AS sama dengan V kuadrat per R. V-nya itu adalah kecepatan linier. Selanjutnya gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Jadi setiap benda bergerak itu pasti ada gayanya. Sedangkan di sini karena ini bergerak melingkar, makanya disebut dengan gaya sentripetal. Disimbolkan dengan Fs sama dengan M kali A kali S. Fs-nya itu adalah gaya sentripetal, M-nya massa, AS-nya adalah percepatan sentripetal. Atau juga rumusnya
Dijabarkan lagi menjadi M kali omega kuadrat kali R. Omega tadi kecepatan sudut, R-nya adalah jari-jari. Atau bisa juga memakai V, menjadi rumus M kali V kuadrat per R. Karena tadi ini ya, AS itu ada dua rumus, sehingga ini juga penjabarannya juga ada dua. Keterangannya ini, tadi omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per S. V itu kelajuan tangensial atau kecepatan linear dengan satuan meter per sekon. R itu adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter. AS adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per S kuadrat. Kemudian Fs adalah gaya sentripetal dengan satuan Newton atau N. M itu adalah massa, satuannya kilogram. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermassa 60 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1 meter. Kemudian diputar horizontal dalam waktu 20 sekon terjadi 50 putaran. Berapakah? A. Kelajuan linear. B. Percepatan sentripetal. C. Tegangan tali. Penyelesaiannya, ini tadi diketahui massa 60 gram. Jangan lupa satuan massa secara SI standar internasionalnya adalah kilogram, sehingga kita perlu mengubah 60 gram menjadi kilogram. Itu berarti dibagi 1000, hasilnya 0,06 kilogram. Kemudian panjangnya tali adalah 1 meter, berarti ini adalah jari-jarinya. R sama dengan 1 meter. Kemudian dalam waktu 20 sekon, waktu itu adalah T, 20 sekon. Terjadi 50 putaran. Itu N sama dengan 50. Yang ditanyakan adalah kelajuan linear, V. Percepatan sentripetal, AS. Kemudian tegangan tali itu sama aja berarti gaya sentripetalnya, Fs. V, untuk mencari V itu rumusnya 2pi R per T atau omega kali R. Karena kita belum mengetahui T, sehingga kita harus mencari T dulu. T itu tadi rumusnya T sama dengan T per N. T-nya 20 sekon waktunya, kemudian N-nya adalah 50. 20 per 50 sama dengan 0,4 S. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus V. V itu adalah 2pi R per T. Ini ya, kita masukkan 2pi kali R-nya 1, kemudian T-nya tadi 0,4, hasilnya 5pi meter per S. Selanjutnya yang kedua adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu AS sama dengan omega kali R atau juga AS sama dengan V kuadrat per R. Karena yang sudah diketahui adalah V, sehingga kita memakai rumus yang kedua, AS sama dengan V kuadrat per R. V-nya 5pi, berarti 5pi kuadrat per R-nya adalah 1, jadinya 5 kuadrat itu 25, pi-nya juga dikuadratkan, hasilnya pi kuadrat, 25 pi kuadrat M per S kuadrat. Selanjutnya yang terakhir adalah tegangan tali atau gaya sentripetalnya, itu Fs sama dengan M kali AS. M-nya tadi masanya 0,06 kg, kemudian AS-nya 25 pi kuadrat, jadinya 0,06 kali 25 itu 1,5, pi kuadratnya tinggal ditulis lagi, jadinya 1,5 pi kuadrat N. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang gerak melingkar beraturan, kali ini kita mempelajari tentang gerak melingkar berubah beraturan. Jadi, gerak melingkar berubah beraturan itu sebenarnya rumusnya sama seperti GLBB. Kalau GLBB kemarin memakai 3 rumus ini, kita tinggal mengganti rumusnya dengan V itu diganti dengan omega. Omega tadi kecepatan sudut ya. A-nya diganti dengan alfa atau percepatan sudut itu. Ini juga. Jadi VT diganti omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. Jadi S-nya diganti theta, kemudian VT-nya diganti omega T,
VO-nya diganti omega O. T-nya tetap. Jadi rumus GMBB itu di sini ada 3, hampir sama seperti GLBB, tinggal diganti saja. A-nya diganti alfa, S-nya diganti theta, VT-nya diganti omega T, VO-nya diganti omega O. Keterangannya ini, omega T sama dengan kecepatan sudut akhir, satuannya radian per S, omega O sama dengan kecepatan sudut awal, radian per S juga, alfa itu adalah percepatan sudut dengan satuan radian per S kuadrat, theta itu adalah perpindahan sudut dengan satuan radian, T itu sama waktu tempuh atau S. Ini contoh soalnya. Sebuah silinder dalam waktu 4 detik, kelajuan sudutnya berubah beraturan dari 20 radian per S menjadi 10 radian per S. Tentukan besar percepatan sudut silinder. Penyelesaiannya, tadi yang diketahui adalah waktu 4 detik, kemudian kecepatan sudutnya berubah dari, berarti ini kecepatan sudut awal dengan simbol omega O, 20 radian per sekon menjadi, berarti ini kecepatan sudut akhir, omega T sama dengan 10 radian per S. Tentukan besar percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah alfa. Karena tadi yang diketahui adalah T, omega O, omega T, dan yang ditanyakan A, kita cari rumus yang ada 4 simbol ini, dan satu-satunya yang ada 4 simbol ini adalah rumus yang pertama. Karena kalau rumus yang kedua itu ada tetanya, sedangkan di sini tidak ada teta. Rumus yang ketiga itu juga ada tetanya, dan dari soal itu tidak diketahui tetanya. Sehingga kita memakai rumus yang pertama. Omega T sama dengan omega O ditambah alfa kali T. Omega T tadi 10, omega O sama dengan 20, kemudian alfa yang ditanyakan, T-nya sama dengan 4. Ini kita pindah ruas, 20 pindah ke kiri, jadinya minus 20. Kemudian alfa kali 4 itu adalah 4 alfa. Terus 10 kurangi 20 sama dengan min 10 sama dengan 4 alfa. Alfa sama dengan dibagi, jadinya min 10 dibagi 4 sama dengan min 2,5 radian per S kuadrat. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa silinder itu mengalami perlambatan. Tuh. Ini tadi hari ini kita mempelajari tentang gerak melingkar yang terdiri dari 2 GMP dengan GMBB. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar dan juga bisa di grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.